Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Ramadan. Saya berasal dari kelompok 5. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu kalam. Yang pertama yaitu ada pengertian. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu yang membahas bagaimana cara kita menetapkan keyakinan keagamaan, tentunya agama Islam, dengan bukti yang meyakinkan. Ada beberapa ulama yang menjelaskan apa itu ilmu kalam. Yang pertama yaitu ada Syekh Muhammad Abduh. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu kalam merupakan suatu ilmu yang mengkaji wujud Allah serta sifat-sifatnya. Yang kedua ada Al-Farabi. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu kalam merupakan suatu ilmu yang membahas zat dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu kalam merupakan suatu ilmu yang dibangun atas argumentasi rasional untuk memperkuat akidah dan iman. Yang terakhir ada Mustafa Abdul Razik. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu kalam yaitu suatu ilmu yang dimana di dalamnya ada akidah Islamiyah yang dibangun di atas argumentasi rasional. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama ada ilahiyah. Ilahiyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk af'al dan lain sebagainya. Yang kedua ada nubuat. Nubuat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah. Contohnya seperti pembahasan kitab-kitab Allah, kemudian ada mukjizat, ada karomah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ruhaniyah. Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Contohnya seperti malaikat, jin, syaitan, dan ruh. Yang terakhir ada sam'iyah. Sam'iyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli yang berupa Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti tanda-tanda kiamat, surga, dan akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dan juga ruang lingkup ilmu kalam. Selanjutnya, mengenai pembahasan ilmu kalam akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Alifa Askia, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan subbab dari ilmu kalam, yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu ilmu yang bahas soal Allah, kayak sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, sampai gimana hubungan Allah sama makhluknya. Ilmu ini punya 4 sumber utama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu sumber paling utama dalam ilmu kalam. Di dalamnya banyak ayat yang bicara tentang ketuhanan. Misalnya, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Intinya, Allah itu Esa atau satu, gak punya anak, gak dilahirkan, dan gak ada yang setara sama Allah. Yang kedua adalah Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah itu gak mirip apapun, Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Tapi ayat-ayat ini enggak ngejelasin secara rinci. Jadi para ulama beda-beda tafsirannya. Dari sinilah muncul ilmu kalam, biar pembahasan soal Tuhan jadi lebih jelas dan sistematis. Yang kedua ada hadis Nabi. Hadis juga jadi sumber penting dalam ilmu kalam. Di dalam hadis ada banyak bahasan tentang iman, Islam, dan ihsan, dan juga tentang perpecahan umat Islam. Yang ketiga ada dari akal atau pikiran manusia. Ilmu kalam itu kayak ilmu buat mikir tentang Allah dan agama Islam dari pikiran manusia. Jadi Islam diajarin sama Allah lewat ayat-ayat Al-Quran buat dipakai otaknya, buat mikir yang benar. Misalnya kayak di surah At-Tariq Allah nyuruh manusia mikir, kita ini diciptain dari apa sih? Jadi, ilmu kalam itu tumbuh karena gabungan dari wahyu kayak Al-Quran dan juga akal pikiran. Biar pas dijelasin agama tuh bisa dipakai dalil dan logika juga. Nah, yang terakhir ada dari insting atau naluri manusia. Sejak zaman dulu, manusia udah punya naluri buat percaya sama hal gaib. Tapi, lama-lama kepercayaan itu berubah jadi percaya Tuhan. Terus jadi ilmu yang disebut teologi atau ilmu tentang Tuhan. Nah, intinya
Di pembahasan kali ini saya menjelaskan ilmu kalam, yaitu ilmu yang ngomongin soal Allah. Sumbernya ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga akal, dan yang terakhir adalah insting manusia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tujuan ilmu kalam. Poin A, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik yang sehat berdasarkan loga. Untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik yang sehat berdasarkan logika. Poin B, memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan ilosoi dan ilogis, sehingga kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis atau diterima apa adanya, tetapi bisa juga dipaparkan secara nasional. Poin C, menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, yang ketiga ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Poin D, menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggung dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda. Perkenalkan, saya Alika Trisyani akan menjelaskan manfaat ilmu kalam. Yang pertama, memperkuat dasar pengetahuan tentang agama Islam. Ilmu kalam membantu memperjelas antara iman dan kesyirikan sehingga tidak tercampur. Al-Quran menjadi sumber utama ilmu dan petunjuk yang valid bagi umat Islam, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 52 dan Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang kedua, tidak mudah melenceng dari ajaran agama Islam. Orang yang beriman mendapat perlindungan dari Allah dan dijauhkan dari kegelapan. Sebaliknya, orang kafir dipengaruhi oleh setan dan menuju neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Yang ketiga, dapat menerapkan amalan Islam secara konsisten. Ilmu kalam membuat seseorang lebih istiqomah dalam beriman dan beramal karena didasari ilmu yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13.